Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrianto. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA IT Ar-Rahman Banjarbaru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan video PPL2 P5 PPRA dengan mengambil topik kearifan lokal, batik sasirangan, budaya Kalsel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk, Ustaz. Ada yang bisa dibantu, Ustaz? Mohon izin ini untuk konsultasi terkait proyek P5 PPRA. Ya, Ustaz, jadi kita rencananya akan melaksanakan proyek P5 PPRA untuk kelas 10 tahun ini dengan mengangkat topik kearifan lokal dan subtopiknya pembuatan batik sasirangan sebagai warisan budaya. Nah, adapun kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan secara bertahap, mulai dari tahap 1 sampai tahap 5. Kemudian nantinya anak-anak itu akan kita kenalkan dari sisi pengetahuannya melalui video YouTube terkait dengan bagaimana sejarah budaya sasirangan di tanah Banjar ini, kemudian pembuatannya seperti apa, motif-motifnya bagaimana, kemudian selanjutnya nantinya mereka akan mencoba praktek secara langsung untuk membuat kain sasirangan secara sederhana. Terakhir, insya Allah kita akan tampilkan karya mereka sebagai bentuk apresiasi di galeri sekolah seperti itu. Kira-kira ada masukan untuk proyek P5 ini? Mulai kapan kira-kira Ustaz bisa dimulai proyeknya? Kita akan laksanakan di bulan Januari ini, semester 2 ini sebagai tahap berikutnya dari fase proyek P5 sebelumnya. Dan perkiraan itu selesainya dalam jangka waktu berapa? Kita akan coba selesaikan dalam waktu 1 bulan. Satu bulan ya? Iya. Jadi selesai perkiraan di awal kedua nih begitu ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana, Ustaz. Amin. Nanti di ada hal yang perlu dibantu kita bantu juga. Ini silahkan nanti dilaksanakan. Mudah-mudahan hasilnya menjadi hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ar-Rahman? Mudah, unggul, bertakwa. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan para siswa-siswi di kelas 10 hari ini. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan P5 PPRA. Ada yang sudah tahu P5 PPRA itu apa? Iya, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam kegiatan P5 PPRA ini, kita akan mengangkat satu topik ya, satu tema, yaitu tentang kearifan lokal. Kemudian subtopiknya batik sasirangan warisan budaya Kalsel. Siap kira-kira? Insya Allah siap. Baik, dalam beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ini, nantinya akan ada beberapa proses yang kita lakukan. Namun sebelum itu, sebelum lebih jauh, mari kita mulai kegiatan hari dengan berdoa. Untuk ini, Ustadz minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Semoga dengan tadi kita berdoa, pembelajaran hari ini berjalan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu kita sama-sama ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan proyek kita hari ini ada 4 setidaknya. Yang pertama, bisa kalian lihat, mengidentifikasi sejarah dan proses pembuatan batik sasirangan khas Kalimantan Selatan. Jadi harapannya setelah proyek ini berlangsung, kalian sudah mengenal dengan baik asal-usul, kemudian sejarahnya seperti apa, sehingga kalian juga bisa menyampaikan kembali kepada khalayak, kepada orang-orang yang lain.
Yang kedua, setelah proyek ini dilaksanakan, kalian bisa mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya batik Sasirangan yang lebih baik dari yang ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, harapannya setelah proyek ini dikerjakan, maka meningkat rasa kecintaan terhadap budaya lokal sebagai warisan bangsa Indonesia. Dan terakhir, proyek ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal. Bisa dipahami? Baik teman-teman, untuk tahap eksplorasi kita akan sama-sama saksikan satu video yang akan memberikan kepada kita satu penjelasan tentang kain Sasirangan, sejarahnya seperti apa, dan sebagainya. Silakan disimak videonya bersama-sama. Ada yang menarik di perkampungan yang berada di pinggir sungai Martapura ini. Sebagian besar penduduk kampung Sasirangan mendapatkan sumber penghasilannya sebagai perajin kain Sasirangan. Kain Sasirangan merupakan kain tradisional khas suku Banjar. Nama Sasirangan berasal dari kata menyirang yang berarti menjelujur dalam bahasa lokal. Maka sesuai dengan namanya, kain Sasirangan dibuat dengan cara menjelujur yang kemudian diikat dengan tali rafia. Bagi masyarakat Banjar, kain Sasirangan itu istimewa. Kain yang motifnya dijahit dengan teknik menjelujur ini biasa dipakai oleh masyarakat Banjar untuk menghadiri berbagai kegiatan penting. Bahkan konon, kain Sasirangan dianggap sakral pada masa Kesultanan Banjar. Kain ini dulu dibuat oleh kerajaan dulu ya. Jadi ada cerita lah dulu ya. Kalau ada yang sakit gitu ya, orang tuanya akan menggunakan Sasirangan ini gitu loh. Ibaratnya itu dia ditutup gitu ya dengan Sasirangan, dengan doa-doa orang tua. Maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya, namanya kita hidup di dunia ini kan macam-macam. Dengan Sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai medis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa. Karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali. Proses pembuatan kain Sasirangan di kampung ini masih menggunakan cara tradisional. Awalnya, gulungan bahan kain putih polos dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelahnya, kain dibuat pola atau bentuk sesuai motif yang sudah ditentukan. Pola yang sudah ada lalu dijahit menjelujur. Setiap jahitan jelujur harus ditarik kuat hingga kain mengkerut. Selanjutnya, bagian jahitan pola ditutup dengan menggunakan plastik dan ikat kuat dengan karet gelang. Fungsinya agar warna tidak menembus bagian lainnya pada kain. Kain putih lalu dicuci dan direndam terlebih dahulu dengan air dingin yang telah dicampur kaporit. Baru setelahnya dilakukan pewarnaan. Perajin Sasirangan di kampung ini kebanyakan menggunakan pewarna sintetis. Teknik pewarnaan kombinasi banyak dipakai oleh perajin di kampung Sasirangan. Proses dilakukan dengan variasi setelah mencelup kemudian dilanjutkan dengan pencoletan. Teknik kombinasi biasanya dilakukan agar kain memiliki warna dasar, lalu pada bagian pola dicolet dengan warna lain, supaya motif kain memiliki warna yang bervariasi. Selesai diwarnai, kain lalu dicuci kembali. Setelahnya, kain dijemur dengan cara diangin-anginkan. Setelah agak kering, barulah semua jahitan jelujur maupun ikatan dilepas. Teknik tersebut membuat hasil kerajinan kain Sasirangan memiliki warna motif yang lebih menarik.
Baik, teman-teman, itu tadi video singkat ya tentang bagaimana proses pembuatan kain sasirangan yang merupakan khas Kalimantan Selatan. Kira-kira sudah bisa dipahami prosesnya? Sudah ya, alhamdulillah. Apakah kalian sudah tahu sejarahnya seperti apa? Oh, belum ya. Nah, untuk itulah Ustadz akan memberikan sedikit penguatan materi melalui presentasi ini agar kalian lebih memahami dengan baik bagaimana sebenarnya kain sasirangan itu secara asal-usulnya. Kemudian nantinya kalian lebih memahami pula pola-pola seperti apa, motif-motif seperti apa yang lumrah digunakan oleh para pengrajin sasirangan dalam memproduksi kain sasirangan itu sendiri. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara sejarah kita bisa lihat di sini. Jadi sejarah kain sasirangan ini cukup kaya ya, banyak versi. Nah, di antaranya yang disebutkan ini berawal dari generasi Kesultanan Banjar masa Hindu-Buddha. Jadi sebelum datang masa Kesultanan Banjar Islam, kain sasirangan ini sudah ada. Nah, asal muasalnya setelah ditelusuri ternyata memang dia ada nilai budaya tersendiri. Jadi ada nilai-nilai budaya yang kalau dalam Islam disebut hadoroh, itu ada ternyata dalam kain sasirangan ini. Dan kain sasirangan itu sebenarnya tidak hanya di Kalsel. Jadi ada juga yang dari daerah lain. Tetapi khusus untuk Kalsel itu punya keunikan sendiri. Khususnya di Banjarmasin, pembuatan batik sasirangan ini dia masih menggunakan teknik yang sederhana, manual, tidak melalui proses cetak printing. Jadi dia menjaga kearifan lokal tersendiri. Apa sebenarnya filosofi dari batik sasirangan? Ada 3 setidaknya yang perlu kalian pahami ya. Pertama ada nilai kehidupan. Jadi motif batik sasirangan seringkali terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan. Nah, motif tersebut melambangkan nilai-nilai luhur spiritual masyarakat. Jadi kita tahu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Banjar itu dulunya beragama apa? Hindu ya, beragama Hindu. Makanya nilai-nilai Hindu itu juga banyak diyakini oleh orang-orang Banjar pada masa lalu. Nah, itu dituangkan dalam bentuk motif pada kain batik sasirangan diantaranya. Kemudian motif yang kedua, filosofinya itu adalah harmonisasi. Jadi batik sasirangan juga mencerminkan filosofi harmonisasi dengan alam, bersatu dengan alam. Makanya ada nantinya motif-motif seperti daun, kemudian bunga atau hewan yang itu menunjukkan kedekatan dengan alam. Nah, yang ketiga ada konsep keberuntungan. Kalau dalam bahasa sekarang tuh hoki ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi keyakinan orang-orang dulu? Ya diantaranya kalau menggunakan kain dengan motif ini bisa membuat yang memakai itu terlepas dari kesialan misalnya, atau terbebas dari penyakit tertentu. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan masa lalu yang masih ada di para pengrajin batik sasirangan. Baik. Apa saja motif batik sasirangan yang lumrah kita temukan dalam para pengrajin? Di antaranya ada motif pucuk rebung. Nah, ada motif pucuk rebung. Tahu rebung? Apa itu rebung? Nah, baby of bambu, bayi bambu ya. Jadi bambu tuh waktu masih kecil disebut rebung ya. Jadi kan bentuknya seperti apa itu? Kalau dalam matematika kerucut ya. Nah, motif yang seperti kerucut itu disebut motif pucuk rebung. Nah, pucuk rebung itu melambangkan harapan dan pertumbuhan. Melambangkan harapan dan pertumbuhan. Jadi kalau dibuat motifnya seperti motif pucuk rebung itu ada harapan pembuatnya supaya berkembang gitu. Terus berkembang, sering bertumbuh dan seterusnya. Kemudian ada motif bunga tanjung. Motif bunga tanjung. Bunga tanjung ini simbol kecantikan dan keanggunan. Ini yang make biasanya ahwat-ahwat ya, atau ibu-ibu, emak-emak ya. Lalu ada motif ikan haruan. Nah, motif ikan haruan ini mewakili keberanian dan kekuatan. Yang make biasanya bapak-bapak, para ikhwan.
melambangkan keberanian. Terakhir ada motif bawang merah. Nah, apa itu motif bawang merah? Bawang merah ini melambangkan kebijaksanaan, kecerdasan, dan sering dipakai pada acara-acara tertentu, acara-acara yang penting, seperti itu. Jadi pahami? Nah, sekarang kita akan coba memahami bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa yang diperlukan, alat-alat apa sih yang perlu disiapkan. Jadi batik Sasirangan itu memang tidak begitu berbeda dengan batik-batik yang lain yang berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya memang punya keunikan sendiri. Biasanya untuk membuat batik Sasirangan itu bahan dasarnya kain katun atau sutra. Kain katun atau sutra. Kenapa? Karena teksturnya lembut dan halus, sehingga lebih mudah menyerap warna. Adapun pewarnanya bisa menggunakan pewarna alami seperti di video tadi ya. Ada yang menggunakan pewarna alami dari bahan-bahan alam. Kemudian bisa juga menggunakan pewarna-pewarna yang sifatnya kimiawi. Nah, ini bahan-bahan tadi alat-alat sekarang. Alat-alat untuk membuat batik Sasirangan di antaranya perlu jarum ya untuk menjelujur atau menyirang tadi. Kemudian benang juga sebagai pelengkapnya, cetakannya, kemudian pewarnanya. Jadi ini perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum kita praktek membuat batik Sasirangan. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita sudah tadi mencoba memahami bagaimana sejarah Sasirangan itu, kemudian teknik pembuatannya, motifnya, filosofinya dan sebagainya. Nah, untuk memastikan pemahaman masing-masing dari kalian apakah sudah memahami, cukup memahami, atau kurang memahami, mari kita sama-sama lakukan asesmen ya berupa kuis menggunakan aplikasi kahoot.it. Silakan dibuka Chromebook-nya dan masuk ke kahoot.it. Setelah itu silakan login menggunakan PIN yang ada di layar 7150454. Silakan login menggunakan kode tersebut. Ada kesulitan? Kita tunggu 3 lagi. Ada kesulitan? Ya, sip. Ayo. Namanya nggak usah bingung-bingung. Terserah aja. Apa yang membedakan teknik pewarnaan batik Sasirangan dan batik lainnya? Empat orang menjawab benar, 1 orang menjawab keliru. Siapakah juaranya? Juara 3 Albert Einstein. Juara 2 Ahmad Hafiz. Juara 1 Oke. Alhamdulillah senang sekali hari ini Ustadz bisa bertemu kalian kembali di pembelajaran P5 PPRA, melanjutkan proyek kita sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin doa, Ustadz mintakan kepada Ananda Yusuf. Silakan Yusuf untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih pada Ananda Yusuf yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, pembelajaran ini berjalan lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita sudah berdoa. Sekarang sebelum masuk pembelajaran, kita coba ice breaking terlebih dahulu agar nantinya semuanya bisa fokus, konsentrasi pada saat pembelajaran ini kita laksanakan. Siap kira-kira? Siap. Baik, dengarkan perintah dari Ustadz, instruksi dari Ustadz, lakukan sebagaimana yang diinstruksikan. Apabila Ustadz katakan tepuk satu kali, silakan bertepuk satu kali. Kemudian apabila Ustadz katakan bertepuk dua kali, silakan bertepuk dua kali. Oke, sekali lagi ikuti instruksi yang Ustadz berikan. Kita mulai ya. Bertepuk satu kali, bertepuk dua kali, bertepuk tiga kali, bertepuk satu kali, dua kali, tiga kali. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah asal-usul kain batik sasirangan khas Kalsel, kemudian cara pembuatannya seperti apa, hari ini kita akan belajar lebih mendalam motif-motif batik sasirangan yang ada dan sering digunakan para pengrajin di Kalimantan Selatan. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali motif batik sasirangan sebenarnya. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengenalkan setidaknya ada 4 ya motif-motif batik sasirangan yang sederhana yang bisa kita ikuti untuk kita praktekkan di fase berikutnya. Perhatikan di layar. Nah, di sini ada 4 motif sasirangan. Ada motif daun jeruju dan tampuk manggis. Kemudian yang kedua ada motif hiris gagatas dan kambang sasaki. Yang ketiga ada motif gugusan bintang dan bintang bahambur. Kemudian yang keempat ada motif kambang kacang dan bayam raja. Coba kita ulangi. Yang pertama ada motif apa? Iya, betul. Yang kedua motif apa? Hiris gagatas dan kambang sasaki. Iya. Yang ketiga motif apa? Gugusan bintang dan bintang bahambur. Yang keempat, yang terakhir? Kambang kacang dan bayam raja. Bagaimana bentuk rupa dari motif-motif ini? Kita akan nanti coba perhatikan dan kita cermati bentuknya. Namun sebelum itu kita coba kaji lebih dalam apa sih makna di balik motif-motif tersebut. Yang pertama, pada motif daun jaruju dan tampuk manggis ini, orang-orang Kalsel di masa lalu mereka memaknai motif ini sebagai penolak bala. Nah, jadi ada kepercayaan tertentu di masyarakat Banjar ini kalau memakai motif batik sasirangan daun jaruju dan tampuk manggis ini bisa menolak bala. Kira-kira ini sesuai atau tidak dengan pemahaman kita sebagai seorang muslim? Nah, ini berarti perlu kita luruskan ya, bahwasanya adanya kepercayaan seperti ini adalah kearifan lokal kita. Namun sebagai seorang muslim kita perlu meluruskan bahwa yang bisa menolak bala, mendatangkan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian karena jenis daun jaruju ini berduri sehingga sering dimanfaatkan juga sebagai pengusir tikus. Pengusir tikus ini filosofinya. Biasanya orang dahulu meletakkan daun jaruju di sudut rumah agar tikus tidak bisa masuk ke rumah. Jadi kenapa kok ini dipakai untuk nolak bala? Karena selama ini dalam prakteknya di masyarakat untuk mengusir tikus, tikus itu dianggap sebagai pendatang bala ya.
keburukan, maka ditaruhlah daun jaruju. Nah, kemudian motif tampuk manggis. Tampuk manggis. Nah, filosofinya apa? Kejujuran. Jadi setiap jumlah isi buah manggis pasti selalu sama dengan apa yang ditampilkan di tampuk buah manggis. Tahu tampuk buah manggis? Yang ada di bagian bawah dari buah manggis itu kan ada tuh pola-polanya. Ada yang 6, ada yang 5. Biasanya isi buah manggis itu sama persis dengan tampuk manggis tersebut. Nah, ini dijadikan salah satu pola batik Sasirangan. Oke, berikutnya ada lagi namanya Hiris Gagatas dan Kambang Sasaki. Motif batik Sasirangan Gagatas, tahu Gagatas nggak sih? Gagatas ada yang tahu? Gagatas itu nama salah satu kue ya di dalam masyarakat Banjar yang terbuat dari ketan. Jadi bentuknya itu seperti apa sih namanya? Jajar genjang ya tuh istilahnya ya. Nah, motif Sasirangan Gagatas ini disebut juga dengan istilah lain, rincung gagatas. Artinya bungas atau cantik. Nah, jadi kalau menggunakan motif ini tidak membosankan. Nah, pada umumnya kue khas Gagatas ini dipotong bentuk seperti jajar genjang, seperti logo RCTI gitu. Tahu ya? Nah, ada motif batik Kambang Sasaki. Jadi Kambang Sasaki itu maknanya sekuntum bunga yang melambangkan keindahan. Nah, ini sering digunakan di masyarakat Banjar untuk arsitektur rumah adat Banjar. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Sekarang kita lanjut ke motif berikutnya. Ada namanya motif gugusan bintang dan bintang bahambur. Nah, jadi motif ini maknanya adalah salah satu tanda kebesaran Yang Maha Kuasa. Jadi mengagungkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu merasa lemah, merasa tidak punya daya upaya, digambarkan dengan bintang-bintang di langit seperti itu. Jadi ini ada bawaan kepercayaan lama masyarakat Banjar ya. Nah, terakhir ada motif kambang kacang dan bayam raja. Jadi motif Sasirangan kambang kacang ini simbol keakraban, simbol kedekatan satu orang dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena kambang kacang ini sejenis tanaman yang buahnya digemari semua orang Banjar. Pernah nggak makan ini buah kambang kacang? Nggak pernah ya, di kota soalnya. Di desa mungkin ketemu. Nah, biasanya dicampur dengan sayuran. Itu dibuat sayur ya, ditambah labu, kacang hijau, lalu dimakan dengan nasi dan makanan lain. Adapun motif bayam raja, ini atribut orang yang dihormati, bermartabat. Nah, karenanya motif ini mengandung makna leluhur yang bermartabat dan dihormati. Bentuknya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini namanya motif daun jaruju dan tampuk manggis. Mana daun jaruju? Mana tampuk manggis? Yang sebelah kanan itu apa namanya? Daun jaruju. Kemudian sebelahnya adalah tampuk manggis. Nah, kemudian ini motif Hiris Gagatas dan Kambang Sasaki. Mana Hiris Gagatas? Yang segi 4 itu ya. Kemudian Kambang Sasaki itu yang pola bunga ya. Nah, ini motif yang kedua. Nah, kemudian motif gugusan bintang dan bintang bahambur. Ini gugusan bintang, ada segi berapa itu gugusnya? 4, 5, ini berapa? 6. Nah, kemudian bintang bahambur. Bahambur ya, banyak bintangnya. Nah, ini motif yang ketiga. Terakhir adalah motif kambang kacang dan bayam raja. Nah, ini motif-motif dasar dalam membentuk Sasirangan. Apakah ini saja? Tentu tidak. Ada banyak motif lain yang diolah, yang dibuat oleh para pengrajin sejak zaman dulu sampai hari ini. Terus berkembang dan berkreativitas sehingga kemudian muncullah motif-motif baru. Nah, harapan Ustadz setelah kita nantinya mempelajari
tentang kain sasirangan ini, kalian juga muncul kreativitas untuk membuat atau mencoba mempraktekkan kain sasirangan, membuat secara mandiri, mengikuti pola-pola yang ada atau mencari pola-pola baru. Terserah kalian. Karena itu nantinya setelah ini Ustadz akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok, di mana nantinya di kelompok ini kalian berdiskusi, bertukar pikiran, kira-kira pola mana, motif mana yang paling memungkinkan untuk dipraktekkan, dibuat menjadi sebuah sasirangan sederhana. Boleh dalam bentuk yang besar atau bentuk yang kecil, itu terserah kalian nantinya. Siap kira-kira? Oke, namun sebelum itu Ustadz ingin menguji dulu pemahaman kalian terkait dengan motif-motif ini. Kita akan adakan kuis seperti kemarin menggunakan aplikasi kahoot.it. Kita akan uji apakah kalian benar-benar sudah bisa mengenal motif-motif batik sasirangan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silahkan disiapkan Chromebook-nya. Motif sasirangan apakah ini? Satu orang menjawab keliru. 4 orang menjawab benar. Siapa juaranya? Onyet, juara 3. Iron Man, juara 2. Juara satunya adalah Wonder Woman. Kasih tepuk tangan untuk para juara. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tadi ya, ice breaking. Selanjutnya Ustadz akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Silakan nantinya untuk berdiskusi, bertukar pikiran, untuk menentukan motif mana yang kira-kira bisa kalian praktekkan di tahap aksi ya. Baik, tidak terasa waktu kita untuk berdiskusi sudah sampai di penghujung waktu. Maka sampailah kita di sesi presentasi hasil diskusi. Saya minta nantinya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya sebelum nantinya kita maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap praktek ya, untuk membuat sasirangan yang sudah kita diskusikan. Yang pertama Ustadz mintakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ikhwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motif sasirangan, kembang kacang, dan bayam raja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Umar Al-Fatih. Dan saya Rangga Abed Pranaja. Saya Ahmad Yusuf. Dan saya Ahmad Ridwan. Motif sasirangan kembang kacang dan bayam raja mengartikan simbol keakraban. Hal ini disebabkan karena kembang raja ini sejenis tanaman yang buahnya selalu digemari oleh semua orang Banjar. Biasanya dicampur dengan sayuran lain seperti labu dan kacang hijau, sehingga sayuran ini sangat akrab dengan campur. Motif batik sasirangan bayam raja adalah atribut seorang yang dihormati dan bermartabat. Karenanya, motif ini mengandung makna leluhur yang bermartabat dan dihormati. Bentuknya dengan garis-garis yang melengkung patah-patah, biasanya tersusun secara vertikal menjadi garis pembatas dengan motif-motif lain, sehingga bayam raja banyak dalam kain sasirangan. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motif sasirangan yang kami pilih, yakni motif ulat karikit, gigi haruan, iris pudak, dan ular lidi.
Yang pertama ada motif batik sasirangan. Kulat karikit adalah tumbuhan jenis cendawan yang hidup menempel pada batang atau dahan pohon. Jadi termasuk tumbuhan yang menumpang tetapi tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi, seperti halnya parasit benalu. Kulat karikit hidup mandiri, cari makan sendiri sehingga dapat dimaknai hidup mandiri, tahan menderita. Bentuk gambarnya mirip dengan motif gigi haruan, tetapi lebih kecil dan juga biasanya tersusun secara vertikal. Motif batik sasirangan yang bernama motif gigi haruan ini diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus, salah satu ikan makanan favorit orang Banjar. Ikan ini biasanya berwarna hitam dan memiliki gigi-gigi yang runcing dan tajam. Sehingga gigi ikan haruan inilah diambil sebagai salah satu motif batik sasirangan yang bermakna ketajaman berpikir. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gerak? Jangan, baiklah. Nanti dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Rizkia Nur Fitriani. Nama Ana Alisa Kaneta Putri. Nama Ana Nur Aulia Muazzah. Nama Ana Lutfi Anissa. Nama Ana Aminah Salma. Nama Ana Aida Nur Adina. Nama Ana Risma Nur Khairiyah. Kami ingin menyampaikan refleksi dari praktek pembuatan kain sasirangan dengan teknik celup. Alat dan bahan yang digunakan ialah kain katun, pewarna sintetis, benang, dan jarum. Proses pembuatannya adalah: pertama, pembuatan pola pada kain putih. Kedua, menjahit pola dengan teknik jelujur. Yang ketiga, pewarnaan dan penjemuran kain. Yang keempat, pelepas jahitan. Dan yang terakhir, dibilas menggunakan air bersih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai di akhir dari sesi pembelajaran ini. Terima kasih atas segala partisipasi aktif teman-teman semua yang sudah mengikuti tahapan demi tahapan kegiatan P5 ini.
sampai pada tahap refleksi. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita laksanakan menjadi amal yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Ustadz mintakan kembali kepada Ananda Yusuf untuk memimpin doa pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kepada Ananda Yusuf yang sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran hari ini juga kita cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruhnya yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan P5 PPRA ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, menjadi bekal bagi kalian satu saat jika ingin menggeluti bidang ini, menjadi seorang entrepreneur di bidang batik Sasirangan yang merupakan salah satu unggulan di Kalimantan Selatan. Akhirnya Ustaz cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.